8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita ambis lagi untuk persiapan SNBT 2023. Materi yang akan kita bahas adalah literasi bahasa Indonesia, dan ini merupakan video part 3 teman-teman. Sebelumnya sudah ada video part 1 dan part 2-nya untuk literasi bahasa Indonesia. Bagi kalian yang belum menonton video tersebut, kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami, Master UTBK, dan follow IG kami di @master_UTBK. Dan sekedar info, di sini kami menyediakan kelas online, baik privat untuk SD, SMP maupun SMA, dan kami menyediakan juga untuk pendaftaran kelas CPNS 2023. Untuk kelas CPNS ini akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2023. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi WA di 083 861 705 343 ya. Oke, kita bahas dulu PR yang kemarin. Kemarin PR-nya nomor 11. Kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata yang bercetak miring dalam bacaan di atas berturut-turut adalah, untuk nomor 11 kita baca dulu untuk bacaannya ya. Meledaknya bom di Bali berimbas pada lesunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi target pada anggaran 2003 mendatang. Namun, putusan tentang adjustment tersebut bergantung pada kesempatan pemerintahan. Di soal ini yang bercetak miring ada 3 kata. Yang pertama kata berimbas, kemudian ada kata revisil, dan ada kata adjustment. Oke, kita eliminasi jawaban ya. Untuk yang pertama, meledaknya bom di Bali, berimbas ini kalau di opsi A diganti dengan berdampak. Berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi. Oke, bisa lah ya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada anggaran 2003 mendatang. Oke, boleh. Namun, putusan tentang adjustment tersebut bergantung pada kesempatan pemerintahan. Ini yang kurang tepat ya. Adjustment di sini bukan penyesuaian tapi penetapan. Ini salah. Kemudian untuk opsi yang B, di sini ada penyesuaian sama dengan yang di opsi A. Jadi di sini salah, otomatis yang B salah. Yang C, kita coba dulu ya. Meledaknya bom di Bali berpengaruh pada lesunya aktivitas ekonomi. Oke, masuk ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada anggaran 2003 mendatang. Ini juga bisa. Namun putusan tentang adjustment itu penetapan. Untuk C, bisa jadi ini jawabannya, tapi kita tinjau dulu untuk opsi D dan E ya. Berdampak. Oke, berdampak iya. Pembenahan ini alangkah baiknya kita pakai perbaikan. Ini salah untuk yang D. Kemudian yang E, di sini ada penyesuaian. Penyesuaian di sini kurang tepat ya. So, untuk jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang C. Selamat bagi teman-teman yang jawaban PR-nya sudah benar. Nanti akan ke Kak Pin di kolom komentar. Oke. Kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 12. Bacalah teks berikut dengan saksama. Kesalahan tanda baca terdapat pada kalimat ke. Oke, kita tinjau satu-satu untuk tanda bacanya ya. Kalimat nomor 2. Pada triwulan kedua tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan semester 1 pada tahun 2011 yang tumbuh sekitar 6,3%. Ini benar ya, kalimat yang pertama, kemudian dipisahkan dengan kalimat yang kedua menggunakan tanda koma. Oke, untuk opsi yang A benar. Kemudian yang B, kalimat nomor 3, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap mengalami anomali. Ini juga tepat, setelah kata hubun namun kita pakai koma.
Opsi B benar. Opsi C, kalimat nomor 4. Hal ini diungkapkan oleh Samaluddin Daeng, pengamat ekonomi Indonesia for Global Justice. Di sini benar ya, karena di kalimat nomor 4 dia mengungkapkan nama dari orang. Nah, di sini ada keterangan jabatannya dia. Maka antara nama orang dengan jabatannya itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi untuk opsi C benar. Sekarang yang D, kalimat nomor 7. Utang Indonesia mencapai 2.865 triliun rupiah. Di sini salah ya, penggunaannya yang pertama yang salah dari tanda petik. Karena di sini awal kalimat dan ini bukan kalimat pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang, maka tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Kemudian di sini salahnya lagi penulisan Rp 2.865 triliun. Setelah Rp ini tidak perlu dikasih titik. Cukup Rp 2.865 triliun gitu. Ini untuk opsi yang D salah. Opsi yang E nomor 8. Utang asing pemerintah meningkat setiap tahunnya. Ini benar ya, karena di sini hanya kalimat berita sehingga tanda baca yang digunakan hanya tanda baca titik. So, jawabannya untuk nomor 12 adalah opsi yang D. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM di IG kami @master_utbk. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 13. Penulisan kutipan berikut ini yang benar adalah, yuk kita tinjau opsinya dari A sampai E. Opsi yang A. Pertama, komposisi program studi di kampus tidak sesuai dengan variasi kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Kedua, terjadi degradasi mutu lulusan. Raharjo 2 2009.21. Maksudnya halaman 1. Nah, di sini kesalahannya di titik ya. Ketika kita nulis kutipan, maka di akhir kalimatnya tidak pakai titik dulu. Nanti titiknya setelah kutipan. Kemudian Raharjo 2019 ini dipisahkan dengan tanda koma. Jadi untuk yang A salah. Sekarang yang B. Yusuf Effendi mengemukakan bahwa pekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Ini salah, karena tidak ada data tahunnya. Yusuf Effendi tahun berapa? Ini dikasih dalam kurung. Yang C. Argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal. Ini penulisannya benar ya untuk kutipannya. Nama penulis dulu dipisahkan dengan tanda koma, kemudian tahun, baru halaman. Oke, karena yang ditanyakan di sini kutipan ya, maka meskipun di sini ada kesalahan tulis kemungkinan, ini kan harusnya kemungkinan bukan RF tapi N. Kita fokus ke kutipannya. Ini yang C bisa jadi. Kemudian yang D. Boris Karloff dalam kurung komposisi .21989 halaman 3 menjelaskan bahwa argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Ini jelas salah ya untuk penulisan yang di dalam kurung. Oke, yang E. Untuk memperkuat jalinan cerita dapat menggunakan alur, penokohan, bahasa, dan simbol-simbol yang dipakai oleh pengarang Imam Syafi'i dan Syukur Ghazali 1995 halaman 10. Ini salah, penulisan halaman itu harus dipisahkan dengan tanda titik 2. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Yuk, lanjut lagi ke soal nomor 14. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Kalimat inti pada kalimat keempat adalah,
kita tinjau kalimat keempat. Sebelumnya kita baca dulu kalimat yang ketiga. Jadi satu kalimat sebelumnya kalau bisa kita baca dulu. Narkoba menimbulkan banyak bahaya fisik maupun psikis. Jika tidak dilakukan tindakan serius, maka bangsa Indonesia akan merugi karena kehilangan generasi penerus bangsa. Oke, kita sekarang akan mengeliminasi opsi jawaban ya. Kita tinjau jawaban yang A dulu. Bangsa Indonesia akan merugi karena kehilangan generasi penerus bangsa. Oke, ini kita skip dulu. Kita lihat dulu opsi yang B. Tidak dilakukan tindakan serius bagi pengguna narkoba. Ini kurang tepat karena di sini baru jika tidak dilakukan tindakan serius. Opsi yang C, bangsa Indonesia kehilangan generasi penerus bangsa. Ini bisa jadi. Kemudian yang D, bangsa Indonesia akan merugi jika tidak dilakukan tindakan serius. Ini bukan poin utamanya karena ini hanya kalimat pendukung saja untuk yang opsi D. Kemudian yang E, bangsa Indonesia merugi. Untuk yang E ini juga kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah antara opsi A dengan opsi C. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Karena penulis di sini pengen mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu akan kehilangan generasi penerus bangsa apabila tidak dilakukan tindakan serius. Jadi intinya Indonesia itu akan kehilangan generasi penerus bangsa. Jadi intinya bangsa Indonesia itu akan kehilangan generasi penerus bangsa. Oke, nomor 15. Untuk nomor 15 ini kita jadikan untuk PR ya. Nanti silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Bagi jawaban yang benar beserta alasannya yang mudah dipahami, nanti akan kakak pin di kolom komentar. Oke, ini soalnya bisa kalian screenshot dulu untuk belajar di rumah. Untuk pembahasan literasi bahasa Indonesia part 3 cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat untuk yang lain. Bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.